DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3. Pasal tersebut berbunyi bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan DPRD disahkan dengan adanya keputusan Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi dan dengan keputusan Gubernur untuk keanggotaan DPRD Kabupaten atau Kota. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi guna mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan DPRD sebagai legislatif daerah harus mampu menciptakan keseimbangan terhadap eksekutif daerah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu para anggota dewan. Namun demikian, peran dan fungsi DPRD dalam menentukan bentuk dan hasil pemerintahan akan sangat bergantung dengan pola hubungan yang terjalin antara DPRD dengan unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah lainnya, yaitu kepala daerah. DPRD bersama kepala daerah menjalin mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tetap dan dibentuk oleh DPRD sejak awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi ini nantinya memiliki fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 hingga 55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satu di antaranya adalah Komisi B bertugas di bidang perekonomian.
peresmian Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan penanaman modal, serta koperasi UKM dan dunia usaha. Komisi B DPRD Jawa Tengah diisi oleh 23 orang yang diketuai oleh Sumanto dari fraksi PDI Perjuangan. Sumanto berasal dari daerah pemilihan 6 Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen. Pemirsa, DPRD Jawa Tengah tahun 2022 lalu baru saja mensahkan Perda nomor 8 mengenai optimalisasi balai. Nah, salah satunya adalah balai-balai pertanian, kemudian balai peternakan dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengulik lebih banyak tentang bagaimana sih optimalisasi balai ini terkait dengan persoalan-persoalan pertanian dan juga pertanian dan lebih besar juga tentang ketahanan pangan di Jawa Tengah. Bersama dengan tokoh kita kali ini, Bapak Sumanto, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah. Bersama saya, Septulan dari dalam program Tokoh Kita. Pak Manto, pas ini. Kayaknya sudah selesai rapatnya ya Pak ya? Iya, baru selesai nih. Berarti sudah bisa ya kita ngobrol-ngobrol sebentar ini Pak? Oh bisa. Oke, baik. Ini kemana kita ini Pak habis ini Pak? Ya, kita ke ruang aja, fraksi sana. Oke, di ruang fraksi. Habis rapat Komisi B ya Pak ya? Iya, rapat Komisi B dengan Dinas Pertanian, Peternakan, dan Dinas Perikanan terkait kegiatan Perda nomor 8 tahun 2002. Itu terkait Perda nomor 8 itu terkait tentang apa sih Pak? Tentang balai peningkatan dan pengembangan balai peternakan, perikanan, dan pertanian hortikultura. Oke, nah ini menarik nih, kayaknya kita harus kulik lebih banyak ini Perda ini dan tadi hasil rapatnya seperti apa, karena ini juga bagian dari tupoksi sebagai wakil rakyat di Komisi B ini ya Pak ya? Yeah. Oke, saya ngikut Pak Manto nih habis ini mau kemana? Di sini ruang lobi. Ruang lobi gedung anggota fraksi. Gedung yang relatif baru ya Pak ya? Iya. Sudah sering ditempati Pak? Oh iya, kan setelah rapat, kemudian setelah acara ini kan koordinasi dengan tenaga ahli, dengan tenaga fraksi nanti di sini. Oh, ini yang ruang masing-masing anggota ya? Iya, ini. Komisi ya? Oh, ini ruangan kita. Pak Manto yang baru. Ya. Kita masuk, saya boleh masuk ya Pak? Boleh. Permisi Mbak. Assalamualaikum. Oke.
Oke Pak, terima kasih Pak Manto sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Rapat komisi hari ini ngapain aja Pak tadi? Habis rapat komisi? Tadi rapat dengan anggota komisi dan Dinas Pertanian, Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Oke, itu yang tadi bahas Perda nomor 8 2022 ya Pak ya? Iya. Itu tadi boleh dijelasin Pak, itu maksudnya sekarang ini tadi kayak soal pembangunan balai ya, balai pertanian, itu yang seperti apa sih maksud? Jadi Perda ini adalah Perda nomor 8 yang ditetapkan ini, 8 tahun 2022, itu Perda inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dan dilaksanakan di 2022 pembahasannya, itu menyangkut dengan peningkatan dan pengembangan balai pertanian, balai peternakan, dan balai kelautan dan perikanan. Itu untuk peningkatannya itu untuk seperti apa? Emang kondisinya kalau di Jawa Tengah ini sendiri seperti apa sih kan? Di Komisi B ini kan memang di bidang perekonomian, salah satunya pertanian, ketahanan pangan dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian muncul perda inisiatif tentang hal ini gitu. Sebenarnya ini berangkat dari kondisi yang seperti apa Pak? Kondisi kami masuk di Komisi B tahun 2019. Ada banyak keluhan, kemudian kita berkunjung di balai-balai yang ada di Jawa Tengah. Itu kondisinya memprihatinkan, sehingga perlu adanya penanganan khusus. Seperti apa Pak? Mohon maaf, memprihatinkan itu dalam gambaran ini maksudnya jumlahnya banyak, luas. Di pertanian itu ada 660 hektar, kemudian di peternakan itu ada sekitar 57 hektar, di perikanan itu ada sekitar 27 hektar, dan jumlahnya tempatnya banyak. Ya, itu kalau kita lihat itu tidak terkomunikasi, tidak ada manajemen yang bagus. Karena banyak sehingga anggarannya kita tidak cukup di situ. Balai-balai itu adalah yang akan memberikan bibit, baik itu ternak, baik itu pertanian, baik itu perikanan. Itu menjadi tempat masyarakat beli bibit di situ. Jadi kalau bibitnya harus bagus, kan 60% daripada keberhasilan beternak, berkebun dan bertani itu tergantung dari bibitnya. Kalau bibitnya unggul, nanti hasilnya bagus. Maka dari itu kita buat perda itu supaya itu terawat. Perda itu untuk peningkatan, dan sistemnya nanti adalah blood di situ. Blood itu adalah hasil daripada PAD itu akan dikembangkan di situ. Misalnya balik PAD lagi ke situ. Ya, balik lagi untuk pengembangan di situ, untuk penelitian dan sebagainya. Maka itu perlu ada peningkatan di situ. Dan itu adalah concern kita, karena sekarang kan kita tahu bahwa Indonesia sekarang masalah pangan sudah menjadi perhatian serius Pak Presiden. Ya, bagaimana impor pangan tidak semudah waktu dulu. Karena masing-masing negara juga memprediksi tahun-tahun ke depan sektor pangan akan menjadi prioritas utama. Nah, bahkan Pak Kepala Blok aja mau ngimpor aja susah harus inden dulu. Nah, makanya kita harus memperkuat di situ. Salah satunya ya balai itu. Balai menjadi rujukan, menjadi untuk bibit unggul yang tersertifikasi secara jelas, karena ini milik pemerintah. Sekarang kan banyak itu orang jual bibit di online itu kan banyak, tapi kualitasnya siapa yang jamin? Makanya ini perlu ada jaminan dari pemerintah melalui penelitian yang sudah dilakukan bertahun-tahun sehingga hasilnya bagus. Kalau nanam misalnya anggur, misalnya pohon duren, itu sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Kalau sekarang beli misalnya promosinya durennya bagus, tapi setelah nunggu 5 tahun jelek, kan akhirnya waktu. Maka perlu ada peningkatan mutu di sektor pembibitan di situ. Itu jadi balai itu di tingkat desa ya, atau di milik provinsi Jawa Tengah. Milik provinsi, tapi itu di untuk pelaksanaannya gitu loh Pak. Itu kan pusatnya milik provinsi Jawa Tengah. Tetapi kemudian ketika itu terdistribusikan untuk sampai ke lapangannya itu sudah
Ya mereka kan memproduksi, bibit misalnya di Salaman itu pisang, ada apa itu, kemudian di Ngerajek itu ada ikan, kemudian yang ada di sini di Ungaran, sini untuk peternakan, untuk apa itu semen beku untuk nyuntik sapi itu. Itu semua diproduksi di situ. Oke, jadi terpusat di situ. Ya, sama nanti setelah itu bagus diserahkan kepada masyarakat. Yang beli kan ada itu, dibeli, masyarakat membeli. Tapi kan mereka ayam itu percaya. Oh ini nanti bibitnya bagus, nah gitu, karena milik pemerintah bersertifikat. Oke, jadi itu nanti yang kemudian akan jadi pusatnya lah ya, ini ibaratnya ini bikin ngayem-ngayemi para petani gitu ya Pak ya? Iya, bukan ngayemi, percaya, karena miliknya pemerintah. Kalau besok nanam durian ya hasilnya kayak gini sesuai dengan yang diteliti di situ. Kalau sapi ya sapinya Brahman, tapi contohnya ini bapaknya, nanti begitu. Oke. Gitu. Nah, di Komisi B itu kan selain itu tadi yang memang tadi jadi bahasan di Komisi B gitu, tapi kan tentu saja tidak hanya soal itu saja kan Pak, ada banyak hal juga di luar itu. Nah, sekarang ini yang selain Perda nomor 8 tadi atau juga kemudian sekarang ini yang jadi fokus juga di Komisi B ini apa nih Pak selain itu? Kami fokus di kami di Komisi B ini adalah bidangnya adalah pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan hewan, kemudian UMKM, koperasi, perdagangan, ya itu. Kemudian di sektor apa itu pembangunan di sektor perekonomian ini salah satu yang fokus kita itu sebetulnya masalah petani. Masalah petani. Pertanian lah ya, pertanian menjadi secara fokus umum karena itu menyangkut masyarakat banyak. Karena di Jawa Tengah itu ada sekitar 3 juta lebih petani. Masyarakat bertani. Masyarakat petani. Itu dengan spesifikasi petani apa atau pokoknya petani ini ada 3 jutaan lebih. Iya, petani yang umum adalah petani padi. Nah, di sektor padi. Nah, sekarang menjadi isu beras naik, ya kan? Harga gabah naik turun, bagaimana ini? Nah, ini kan kita sudah sampaikan, pupuk mahal kan begitu toh. Mahal dan susah pula dicari. Mahal susah, nah, makanya kami sudah sampaikan kepada DPR RI, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Jadi kalau masalah petani yang ada di Jawa Tengah khususnya, mungkin di seluruh Indonesia lebih banyak lagi. Itu kesejahteraan mereka tidak bisa meningkat. Dari dulu sampai sekarang kan di media-media sampai juga menyoroti itu terus loh, nggak ada solusi. Iya, bahkan terus kemudian anak muda pada malas jadi petani karena nggak ada sesuatu yang dipingini gitu. Iya, memang betul, anak muda nggak seneng, penghasilannya kecil loh. Mau seneng gimana? Jadi 3,5 tadi, yang sekitar separuhnya 1,5 gitu, itu yang punya lahan di bawah 2.000 meter. Berarti yang lain cuma petani ini ya, apa namanya? Iya, petani yang kecil. Buruh gitu ya? Enggak, yang 1,5 lebih itu yang punya 3.000, 4.000 yang kecil. Oke. Kan separuh ini. Iya. Nah, penghasilan mereka kita hitung dengan HPP gabah itu 4.200. Penghasilan mereka itu cuma 400.000 sampai 500-600.000 sebulan. Itu nunggu 4 bulan, 2-3 bulan. Belum kalau gagal panen ya Pak? Belum kalau gagal panen. Siapa yang mau anak muda bertani dengan penghasilan segitu? Makanya di saat ini maka sudah Badan Pangan Nasional sudah menetapkan itu. Kemarin kemudian dicabut lagi harga yang di tingkat rendah dan atas. Makanya ini kami sudah sampaikan, petani itu susah kalau nggak ada penghasilan cukup.
Maka penghasilan petani yang di bawah 2000 meter yang punya lahan itu seharusnya pemerintah menghitung berapa penghasilan mereka. Kan sekarang nggak ada yang menghitung ini. Iya. Penghasilan mereka kalau kita hitung itu sekitar 400-500 ribu per bulan, itu pun ya. 3 bulan sekali baru dapat menghasilkan. Maka kalau kita bandingkan dengan UMR yang sekarang itu rata-rata 2 juta gitu. Kalau di sini kan sudah 3 juta lebih di Semarang. Itu harusnya pernah menghitung berapa penghasilan mereka. Sehingga kita bisa mencocokkan harga gabahnya berapa. Yang 2000 meter ini harusnya di penghasilannya ya disamakan dengan UMR. Kalau 2 juta gitu aja. Iya. Ya itu berapa dihitung gabahnya harusnya berapa. Dapatnya berapa gitu dari Dan luas tata lahan kelolanya nanti yang ngurus harusnya Bulog. Satu aja seperti pemerintah ngurus minyak. Nah, minyak itu yang ngurus Pertamina, BUMN satu. Iya. Bulog juga harus gitu sehingga petani itu punya penghasilan yang tetap. Jadi intinya begitu, kalau pemerintah mau menghitung penghasilan petani ini dan konstan mereka, itu akan tercapai, swasembada pangan kita akan tercapai. Tapi kalau dari DPRD Jateng sendiri udah untuk hal ini kayak tadi udah hitung-hitungan lah ya. Kalau Pak Manto kan udah ngitung nih, mereka pendapatannya aja cuman sekitar segitu, 400 sampai 500. Nah, tetapi ini kan menjadi apa ya, bukan persoalan yang mudah memang ya. Atau karena memang nggak dibikin mudah ya Pak? Atau seperti ya apa? Begini, itu Bung Karno sudah sampaikan masalah pangan itu menyampaikan masalah mati hidupnya bangsa. Iya. Kalau ingin pangan ini betul-betul tercukupi, harus ada kebijakan yang revolusioner. Kalau begitu, selama ini di sektor pertanian belum ada kebijakan yang revolusioner. Hanya kalau pupuk mahal nanti pergerakannya digampangkan gitu aja. Dan ini sekarang susah. Ini sudah. Belum, makanya harus ada pergerakan itu. Itu disampaikan jauh hari pada waktu meresmikan IPB waktu itu. Dari itu disampaikan. Masalah pangan ini masalah mati hidupnya banyak. Sekarang kita lihat bagaimana susahnya negara-negara lain menyetop impor pangannya. Maka kita harus mempunyai kebijakan yang revolusioner. Apa itu kebijakan? Seperti apa itu? Ya kami sudah usulkan bahwa beras ini harus dihitung petani ini yang harus diutamakan, dihitung penghasilan mereka. Supaya kalau kita yang menjadi negara patokan UMR ya UMR ini kan yang paling rendah ini, yang punya tanah 2000 sampai 2000 meter ke bawah ini kan paling rendah ini, harusnya dihitung. Skemanya kayak seperti apa Pak? Maksudnya yang kalau hitung misalkan, harga beras, harga gabah. Misalnya satu hektar itu 6 ton rata-rata, kan begitu. Kalau 2000 meter persegi kan berarti kan seperempat. Nah, seperempat ini penghasilannya berapa ton ini? 6 ton dari seperempatnya 6 ton berapa? Dihitung harga gabahnya di situ. Oh, harga gabah keluar di angka 5,5 atau gabah kering panen maksudnya, atau 6.000. Itu orang akan cenderung ke situ. Nanti kalau harga turun, bagaimana pasar? Ya Bulog membeli dengan harga 6.000 atau 5,5. Dengan pola tetap kemudian harga pasaran, harga beras tetap juga tidak melonjak naik dengan karena harga gabahnya memang pemerintah yang harus mengambil alih gitu ya harga ini ya. Kalau nggak diambil alih ya naik turun gitu, harga bebas kan sekarang. Dan ini tidak akan rugi karena orang nanam padi pun mesti terserap tau, setiap hari kita makan nasi. Kalau yang nanam bahkan yang lain impor karena kurang ya. Kurang apa? Impor tuh karena kurang atau karena? Ya karena kurang. Karena kurang kan? Kurang cadangannya kurang. Nah, impor ya harus pemerintah umpama kurang, pemerintah yang impor dengan harga yang pasaran di sini kan gitu.
Ini Pak Manto kan berarti dengan teman-teman di Komisi B dan juga DPR ini kan tentu saja udah berjuangnya juga nggak cuman baru kemarin gitu soal Udah lama. sudah hal-hal kayak gini Sudah gitu. sejak tahun 2000 kemarin. Sejak tahun 2000. Nah, progresnya sampai 20 tahun kemudian ini kan berarti udah dia kan maksudnya gitu. Gimana Pak progresnya? Apakah akan sepertinya menemui titik terang atau seperti apa? Ini mungkin juga negara kan, kebijakan negara kan makro. Mungkin dengan harga yang tinggi, inflasi besar atau gimana berasnya ini kan itu yang menentukan kan pemerintah pusat. Maka pemerintah pusat harus menghitung. Kalau nggak ada kebijakan yang revolusioner ya nggak akan tercapai swasembada. Kita akan gampang swasembada kalau penghasilan petani ini ya tidak tinggi-tinggi, sesuai saja dengan UMR. UMR itu kan pendapatan yang paling dasar toh. Iya. Nah, petani pendapatannya paling dasar berapa? Mereka punya apa itu lahan, mereka punya modal, itu punya modal loh. 2000 meter kalau dijual itu hampir mungkin 1 miliar ada tergantung yang 500 lokasinya di mana juta. ya bisa. Masa penghasilnya segitu, masa petani muda siapa yang mau penghasilannya gitu. Dan sebenarnya persoalan ini juga dampaknya tuh meluas gitu ya, karena kalau dipikir-pikir gitu ya dengan kondisi yang seperti itu kemudian nggak mau bertani otomatis juga makin sedikit kan produksi berasnya, makin banyak impornya juga nanti. Dan lahannya ini loh Pak, lahannya kalau nggak produktif kan lama-lama ya ngapain gitu? Ya dijual kan? Akhirnya. Iya kan, jadi perumahan Pak. Enggak dapat warisan dijual, enggak menghasilkan, mau ditanami rugi dia atau rugi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan petani saya kira anak-anak muda akan cenderung ke situ. Kalau penghasilannya, yang penting kan penghasilan. Orang seneng tak bertanam, bertani, kalau nggak penghasilan lama-lama dia rugi. Ya itu kan salah satu yang tadi dilakukan dengan Perda ini kan, membuat Perda yang memang bagian dari tugas anggota Dewan juga. Nah kalau dari fungsi yang lain nih sebagai anggota DPR ini berkaitan dengan persoalan petani ini, kayak dari penganggarannya, dari kemudian pengawasannya juga, ini seperti apa Pak kalau di DPRD ini? Ya di sektor-sektor lain juga ada ya. Di semua, nah ini yang menjadi ganjalan kita bersama juga, padahal pangan ini menjadi hal yang penting dalam APBD kita. Itu di sektor panganan itu bukan menjadi sektor yang menjadi anggaran yang bersifat wajib, pilihan. Wajib itu yang pertama kalau APBD kita loh, APBD kita itu sejumlah 26 triliun sekian. 26 triliun ya itu. Itu di kesehatan itu 20%, pendidikan 5%, itu kan sektor utama. Sektor utama. Infrastruktur dan lain sebagainya itu masuk. Tapi di sektor kita di pilihan, jadi tidak bisa gede anggarannya. Padahal ini ngurusi pangan. Nah, maka ini juga kita menjadi keluhan karena undang-undangnya begitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah salah satunya menyantumkan itu. Jadi ini menjadi kalau di 10 program pokok PKK nomor 1 kan malah pangan dulu. Iya. Nah, iya kan? Tapi kok di penganggarannya malah pilihan di belakang. Nah, maka ini yang menjadi ganjalan juga. Mengapa di sektor pertanian nggak maju-maju? Karena pilihan. Kalau ini sudah tercukupi, ini baru ke pilihan. Kalau ini nggak cukup, ya ini malah nggak dapat. Penganggarannya begitu. Nah, ini yang menjadi concern kita, bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan ruang yang lebih besar terhadap sektor pangan. Nah, karena kan menjadi bagian seluruh isu sekarang kan di sektor pangan. Maka harus anggaran pemerintah juga begitu, dari tingkat pusat, tingkat daerah sampai kabupaten kota juga harus mengacu ke situ. Ini tapi udah ada sinerginya ke situ kayak, atau masih yang ini masih lama-lama aja. Jadi masih antara APBD kota, provinsi dan kemudian pusat itu juga masih ini masih memang nomor sekian gitu ya Pak? Iya, di nomor sekian kan, harusnya di nomor 1 kan. Karena menyangkut pangan. Kalau itu di nomor 1 kan ya nggak nomor 1 lah, ya tengah-tengah aja. Tapi menjadi konsen lah ya gitu ya. Wajib seperti kesehatan, kemudian pendidikan, itu harus di bawahnya itu. Kalau nggak begitu ya nggak maju.
sektor pertanian kita. Karena negara kita negara yang agraris. Kalau orang Jawa bilang wayangnya subur makmur, gemah limpah lo jinawi, otot tentrem kerto raharjo. Itu menggambarkan begitu hebatnya tanah kita, keindahan kita. Tapi pengelolaannya yang belum concern di situ. Pak Wanto ini kan juga pasti sering lah ya ke lapangan gitu, maksudnya bertemu dengan pengetahuan yang diceritakan dan pengalamannya ini kan pasti memang sudah sangat sering gitu ketemu dan mendengar keluhan-keluhan para petani ini gitu ya Pak ya. Itu memang mereka juga seperti itu yang dikeluhkan ya, itu aja itu Pak dari tahun ke tahun. Seperti itu dan tidak berubah. Mereka harus bertanam begitu karena sudah gak ada pilihan lain. Bahwa petani kita sekarang yang kalau kita ke bawah itu yang paling muda umur 50 tahun sekarang. 50 tahun jadi petani. Yang bertani bercocok. Kalau petani milenial kan mereka punya inovasi, mungkin tidak di sektor pertanian di padi dan sebagainya, ada sektor lain atau berdagang secara online. Mungkin penghasilannya gede-gede. Tapi kan nggak banyak orang. Bagaimana ngurusi yang punya lahan 2 juta, 2.000 meter gitu, sekitar 1,5 juta orang ini yang harus diurus. 50 tahun yang usianya paling muda itu 50 tahun. Jadi kalau kira-kira 10 tahun lagi atau 20 tahun sudah nggak ada lagi nih yang ngurusin dia begini-begini. Sisa-sisa itu aja. Terus gimana ya Pak? Ya harus ada kebijakan. Melalui media ini harus kita berarti sampaikan. ini sebenarnya sangat mendesak loh sekarang ini kondisi seperti itu. Harus sejak dulu sebetulnya. Karena di negara-negara maju itu sektor di Thailand, di Jepang, itu di Vietnam sekarang sudah mengungguli kita karena ada concern di situ. Ya, concern di sektor pertanian, baik infrastruktur. Di sana di Thailand itu tidak boleh air hujan ke laut ditampung di embung-embung itu. Bagaimana dengan teknologi pertanian yang terus maju ini harus diikuti. Banyak persoalan ya untuk sampai ke situ. Sekarang kita lihat misalkan produk-produk makanan-makanan aja udah banyak yang import itu kan memang meskipun tadi katanya sudah ada pembatasan atau larang nggak mudah gitu untuk impor. Tapi kan kita di lapangan juga lihatnya harus ada kebijakan sekali lagi pemerintah. Coba buah-buah itu. Sekarang sebetulnya buah itu kan enak produksi kita. Betul Pak. Iya kan? Coba pir, kemudian jeruk, kemudian apalagi itu apel. Sampai apa sekarang mau makan pir, apel gitu? Kan gak enak. Kan enak produk-produk kita sebetulnya. Itu impor semua itu. Impor semua makanya Pak. Ya kalau itu yang berapa 2 minggu, 3 minggu nggak busuk kok. Iya kan? Putihnya tebel Pak. Putihnya tebel kayak gitu. Nah itu kan cuma packingannya saja yang bagus. Tapi kalau kita lihat pisang rojo bagaimana itu rasanya nggak ada yang ngalahkan. Pisang Cavendish nggak ada apa-apanya dengan pisang rojo. Kemudian sawo, manggis, itu kan enak-enak semua. Tapi ya akhirnya sekarang ini jadi kayak maksudnya gini, produk-produk lokal kita yang berkualitas itu kayak jadi semacam diglorifikasi kelebihannya, tetapi susah ngedapetinnya atau susah dipasarkannya gitu loh. Karena di situ terjadi tidak concern di situ. Kita melupakan produk-produk kita, cari yang gampang impor aja lah. Gitu. Kalau produk-produk kita, maka balai itu kita buat untuk meneliti itu lagi, disempurnakan. Rasanya bagus, enak, tampilannya bagus, dan harganya juga harganya mesti kan lebih murah kita. Dan di situ harus ada penelitian terus. Penelitian terus supaya menjadi bahwa produk kita itu tidak kalah sebetulnya, rasanya nggak kalah loh. Coba apel yang dijual di anu itu. Itu kan tampilannya aja, rasanya nggak ada apa-apanya. Gitu. Itu nanti balai ini ya yang balai ini kami berharap itu bisa memulihkan produk-produk
buah lokal yang rasanya memang enak, ya sekarang udah susah dicari kan. Iya. Karena ya ini nanti balai yang meneliti dan sebagainya. Karena memang basicnya harus, penelitian ini memang harus kuat ya Pak, riset-riset ini harus kuat. Harus ada penelitian terus menerus, penyempurnaan gen-gennya itu supaya lebih bagus. Gitu. Tapi ngobrolin seputar ini gitu, Pak Manto ini memang sepertinya sangat konsen gitu dengan hal ini dan juga memang memahami betul gitu persoalan-persoalan berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan ini. Ini Bapak ini backgroundnya emang dulu di bidang pertanian atau seperti apa sih Pak Manto? Ya, saya anaknya petani. Oke. Ya. Backgroundnya petani sampai ya. sekarang masih juga. Jadi paham persoalan sejak saya ikut dengan orang tua membantu ke sawah sampai sekarang belum terselesaikan. Membantu orang tua dari sejak SD itu ikut tahu prosesnya, itu belum terselesaikan sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi saya nggak punya ilmu pertanian, tapi ilmu titen tahu. Mau bertani, bertanam, itu paham karena melakukan. Kalau kesah petani itu tahu, sekeliling kita petani. Iya. Karena kebijakan yang harus dilakukan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah harus ke situ. Oke, nah ini kita ngobrol lebih agak ke personalnya Pak Manto ini. Jadi backgroundnya memang anak petani, kemudian sekarang ini menjadi sudah berapa periode ya Pak jadi anggota dewan ya berarti ya? Kalau saya di Karanganyar. Di Karanganyar di tingkat kabupaten dulu. Kabupaten itu 3 periode. 3 periode. Dengan ini berarti 4 periode. 4 periode. Dari sana pernah jadi wakil ketua DPR kabupaten, ketua DPR 2 periode. Sekarang masuk ke Provinsi Jawa Tengah di Komisi B bidangnya pertanian. Iya, berarti juga cukup panjang ya, hampir 20 tahun kan berarti di parlemen gitu. Nah, itu dulu awalnya gimana Pak? Dari mulai dari pertanian apa karena memang ini melihat kondisi pertanian yang dari 20 tahun lalu sampai sekarang ini loh Pak gitu. Itu awalnya memang kemudian terjun ke politik memang karena politik ini kayaknya yang seharusnya bisa ikut sumbangsihnya gitu untuk semua itu ada di keputusan politik. Walaupun belum bisa dilakukan tapi kita perjuangkan terus karena semuanya ada di situ. Jadi awal ya sejak tahun 96 dan masuk ke partai politik itu. Oke, 96 ya Pak ya. Di waktu pemerintahan sudah gunjang-ganjing itu kita kan sudah dari awal sudah di PDI. Dari orang takut masuk PDI kami sudah sebelum reformasi itu ya. Sebelum reformasi sehingga tahun 99 itu sudah berkecimpung saya di partai politik PDI Perjuangan. Sejak tahun 96, 97 sampai 99 pemilu pertama reformasi itu dan tahun 2004 kami jadi anggota DPR Kabupaten Karanganyar dari fraksi PDI Perjuangan. Waktu jadi wakil ketua saya langsung. Jadi pertama kali menjabat udah langsung jadi wakil ketua. Kemudian tahun 2009 itu jadi ketua DPR, 2014 jadi ketua DPR, 2019 kemarin oleh partai PDI Perjuangan suruh di provinsi ya, di Jawa Tengah. Oke, ini kan sudah 4 periode, berarti ini tinggal tahun depan ini 5 periode gitu ya Pak ya? Ya kalau ditugaskan partai ya masuk. Oke, karena kan memang seperti apa yang tadi aspirasi persoalan-persoalan yang Bapak konsen ini kan juga memang belum selesai, jadi kan masih tentu saja masih ada gitu nggak ada rasa untuk ini masih belum kelar nih gitu. Iya, di sektor pertanian kami akan terus berjuang karena ini sudah terlalu lama dan petani itu orangnya nerimo loh ya. Nerimo apa adanya gitu maksudnya. Apa adanya dilakukan walaupun dia rugi tetap menanam, walaupun dia rekoso dengan berjemur, kemudian kalau ada hama mereka tetap nanam terus. Iya, apa itu juga karena itu ya Pak? Ini gimana mereka masih nanam loh gitu. Iya. Apa perlu sekali-kali nggak nanam dulu gitu? Ya, mereka karena sudah cinta dan tidak ada alternatif lain. Maka ini perlu ada kebijakan yang revolusioner untuk mensejahterakan petani itu bagaimana caranya. Baik itu melalui teknologinya, baik itu melalui hasilnya. Tapi yang paling utama, mengapa orang tidak
terjun ke situ anak muda itu karena penghasilannya. Ya. Kalau penghasilannya cukup, anak muda mereka suruh bertani ya seneng. Iya. Ya kan, penghasilannya cukup misalnya. Orang tani itu juga anu loh, kalau pendapatnya cukup itu royal loh. Royal, iya betul. Sering jajan, ya, sering apa itu ke mall. Itu kalau penghasilan cukup, tapi kalau nggak cukup ya di rumah aja gitu. Oke Pak Manto. Nah ini kalau terakhir nih Pak Manto, pertanyaan saya. Nah sebagai masyarakat sipil seperti saya ini kan, masyarakat kebanyakan yang tidak berada di dalam parlemen, tidak berkaitan dengan kebijakan-kebijakan secara langsung gitu, dan juga tidak dekat dengan para petani ini gitu. Apa sih yang bisa kami berikan juga, atau sumbangsi apa gitu kira-kira untuk masyarakat sipil gitu, agar ya persoalan seperti tadi itu juga bisa segera menjadi perhatian yang lebih penting gitu. Ya, jadi harus ada perhitungan yang cukup oleh pemerintah, karena ini butuhkan kebijakan politik. Ya, jadi seperti Mbak Septi ini juga harus menyampaikan bagaimana keluh kesah petani itu disampaikan terus. Nanti kan mereka akan pemerintah juga akan berpikir ulang. Karena kalau tidak disampaikan, mereka akan begitu terus. Jadi sektor ini harus punya perhatian khusus. Karena satu, muncul SDM-nya semakin rendah. Kemudian lahan juga semakin sempit, ya tak? Maka diperlukan ada langkah-langkah yang bisa mengembalikan orang berani bertanam, bercocok tanam, dan punya harapan. Bertanam tapi nggak punya harapan tuh itu kan, kalau penghasilannya terus. Punya harapan, punya namanya bahwa ini adalah diyakini karena dengan kebijakan itu penghasilan saya cukup. Oke. Kalau penghasilan nggak cukup, mereka juga nggak akan senang hidup di situ. Nah, penghasilan cukup itu dihitung, sekali lagi dihitung berapa yang cocok untuk petani ini, disesuaikan, ada patokannya. Pemerintah UMR ya di UMR kan. Yang penghasilan, yang punya lahan paling kecil ini di UMR kan dulu. Nanti kalau yang punya lahan 1 hektar, 2 hektar, itu penghasilan juga jadi orang kaya-kaya. Iya, nanti yang udah sukses ini jadi influencer untuk yang lain biar pada mau nih. Mau, karena penghasilannya cukup. Iya. Wah, kebijakan pemerintah dan tahu. Oke, baik. Oke, kalau gitu ini insight yang luar biasa nih buat saya, dan mudah-mudahan untuk pemirsa juga gitu ya, bahwa dengan kondisi persoalan pertanian, ketahanan pangan kita yang seperti ini memang dibutuhkan kebijakan, kalau tadi Pak Manto bilang tuh ya revolusioner dan memang berpihak pada petani kita gitu ya Pak ya. Ini mudah-mudahan perjuangan Pak Manto masih terus berlanjut Pak, karena kita butuh sosok-sosok seperti Pak Manto juga yang memang paham betul gitu bagaimana kondisi pertanian di Jawa Tengah khususnya ini. Oke, terima kasih banyak Pak Manto. Terima kasih waktunya, dan mudah-mudahan sukses terus Pak Manto. Terima kasih. Saya habis ini lanjut lagi pamit Pak, dan silahkan melanjutkan kegiatan Bapak yang pasti penuh. Terima kasih. Mampirnya. Oke. Baik pemirsa, kita akan jumpa lagi ya di program Tokoh Kita tentunya di episode berikutnya.